Teman nomor 1. Oke, kali ini saya akan membuat tutorial untuk pengerjaan SAP 2000 tugas usaha struktur 2 soal nomor 1, yaitu pada sebuah portal ya, dengan beban terpusatnya di kanan dan kiri portal itu ada 4, ada beban merata persegi panjang dan ada beban merata segitiga. Di sini udah ada keterangannya, P1-nya yaitu 2, XY ton, XY ini NPM kalian, terus P2-nya itu 4 ton, P3-nya 3 ton, P4-nya 3 ton, Q1-nya 6, XY, XY itu NPM-nya ya, Q2-nya yaitu 6 ton. Oke, untuk jaraknya sudah ada ya di sini. Nah, sekarang kita buka dulu SAP-nya. Kita buka SAP-nya. Oke, kalau SAP-nya sudah terbuka, sekarang kita klik file ya. File, new model. Nah, jangan lupa di sini satuannya. Lihat lagi di soal. Di soal satuannya apa? Satuannya ton meter ya. Ton meter berarti kita ganti ton S meter sama Celsius ya. Terus di sini kita bisa pakai blank, grid only, bin, bin kurang tepat ya. Jadi kita pakai grid only aja ya. Kita pakai grid only. Nah, untuk number of grid lines, untuk X sama Z-nya ya, karena kita dua dimensi gambarnya di sini. Jadi kita pakai X sama Z aja, Y-nya enggak. Nah, cara hitungnya gimana? Cara hitungnya kita hitung dulu nih. Jadi jumlah berapa ada jumlah di sumbu X-nya dan berapa grid yang ada di sumbu Z-nya. Sekarang kita hitung dulu. Oke. Di sini ada di titik ini ya awal, ini ada 1. Terus di titik ini ada 2. Titik ini ada 3. Ini di sini lagi ada 4. Kemudian di sini ada 5. Yang terakhir di sini ada 6. Ada 6. Oke, berarti untuk Z-nya itu di sini kita tulis 6. Sekarang kita hitung yang X-nya. X-nya itu berarti yang ke bawah ya. Yang ke bawah kita ganti warna deh. Yang ke bawah. Yang ke bawah di sini ada 1. Ini 1. Kemudian di sini ada 2. Terus di sini ada 3. Oke. Ada 3 grid. Jadi di sini X direction-nya 3. Untuk Y direction-nya itu kita tulis 1 aja. Kemudian untuk grid spacing-nya, grid spacing itu jarak ya. Jarak X. Di sini jarak X-nya itu sama-sama 6. Berarti udah kita bisa masukin di sini jaraknya 6. Udah sama 6, nggak perlu diganti lagi. Kemudian di sini yang Y direction-nya itu 1 aja. Untuk Z direction-nya kan ini nanti dia beda-beda nih. Ada yang 3 meter, ada yang 2 meter, terus kemudian ada yang 1,5 ya, kalau misalnya 1,5. Nah, ini kita bikin aja dulu 2 untuk biar nanti bisa kita edit lagi gitu. Kalau udah, sekarang kita klik OK. Nah, untuk di sini ada gambar 2D sama 3D. Nah, yang 3D-nya kita silang. Sekarang kita ganti yang ke exact plan. Kita view-nya ini ya, exact plan. Kalau udah kayak gini, terus kita tadi kan dia jaraknya masih sama-sama 2 ya.
Sedangkan di soal, dia jaraknya beda-beda. Dari sini 3, dari sini ke sini 2, terus dari sini ke sini, ini 3, 2, berarti ini 1 ya. Sisanya 1, terus kemudian di sini 1,5, berarti di sini dari titik ini ke titik ini tuh 1,5. Oke. Sekarang kita klik kanan, pilih edit grid data. Terus modify or show system. Terus di sini ada A, B, C gitu. Saya Z1, Z2, Z3, Z4, Z5, Z6. Untuk yang A, B, C ini dia kan yang sumbu X ya. Sumbu X ini di sini kita kasih namanya sini. Terus titik A, titik B, titik C. Di sini udah benar. Jaraknya tadi 6. Di sini 0, di sini 6, di sini 12. Benar nggak? Sama nggak? 0, 6, 12. Cara carinya itu di sini kan dia titik A, ini berarti di titik 0, berarti 0 di sini. 0, kemudian titik D, dia itu berada di 6 meter. Jadinya kita tulis di SAP-nya, titik D-nya berada di 6 meter. Kemudian untuk C-nya dia berada di sini. Berarti dari sini ke sini dia kan 6 tambah 6 ya 12. Jadi C-nya berada di 12. Kayak gitu. Sekarang kita cari yang si Z-nya ya, titik Z-nya dari bawah. Sekarang kita kasih nama dulu nih titik Z-nya. Di sini ada Z1, Z2, Z3, Z4, Z5, dan Z6. Oke, Z1 berada di titik 0. Kita anggaplah ini 0 ya, 0. Berarti kita tulis di sini 0 udah benar. Terus Z2 ada di mana? Z2 di sini ya. Dari sini 0. Dari titik sini 0. Ke atas sebelah sini 3 meter nih. Berarti Z2 ada di 3 meter. Berarti 2-nya diganti 3. Oke, sekarang ke Z3. Nah, Z3 ini kita lihat yang di sebelah kiri. Di sini 2 meter dari titik A ke B, dia 2 meter. Berarti kalau kita tarik garis, ini P4-nya kan dia sama dia di titik A segaris. Nah, si Z3-nya ini dari titik tadi Z2 ke Z3, dia kan jadinya 2 meter nih. Sama ya garisnya. Jadi dia 2 meter. 2 meter, tadi kita dari bawah ke sini 3 meter. Dari sini ke atas tambah 2 meter. Berarti 3 meter ditambah 2 meter, jadinya 5 meter ya. 5 meter. Jadinya Z3 berada di 5 meter. Z3 berada di 5 meter. Jadi kita ganti Z3-nya 5. Sekarang kita hitung lagi Z4. Z4 di sini dari kasih warna lainnya. Nah, dari sini, dari garis ini ke garis ini, dia kan 3 meter. Tadi dari sini ke sini itu udah 2 meter. Berarti sisanya 1 meter, kan? 1 meter. Nah, tadi Z3 udah 5 meter. Sekarang naik lagi 1 meter. Berarti berapa nih dari titik bawah ke sini? 3 tambah 2, 3 meter tambah 2 meter tambah 1 meter. Ada 6 meter. 6 meter. Berarti kita tulis nih di SAP-nya. Nah, berarti Z4-nya 6 meter. Udah benar, 6 meter. Sekarang pindah ke Z5. Kita buka lagi tadi mana? Soalnya Z5. Z5 dari bawah ke sini dia belum tahu ya nih sampai semana. Terus dari atas ini, dari atas Z6 sampai ke 3 meter ini dia 1,5 ya. Ini dari sini ke sini dia 1,5. Kan ini dari atas sampai bawah 3 meter. Berarti dari sini sampai sini 1,5. Berarti dari sini sampai sini 3 meter dikurang 1,5. Dia sama dengan 1,5. Jadi dari titik
Z1 ke Z5 dia berapa nih totalnya? Ini kan 1,5 meter. Berarti dari Z5 ke Z1 ke Z5 berapa nih totalnya? Ada 3 meter, 2 meter, 1 meter, sama 1,5 meter. Berarti ada 7,5 ya. 7,5. Hati-hati SAP-nya tiap laptop beda-beda koma, penggunaan komanya ada yang pakai titik, ada yang pakai koma di keyboardnya. Jadi dilihat lagi nanti kalau misalkan hasilnya dia di gambar kalian tuh tinggi banget, nanti kalian edit lagi. Berarti bisa jadi itu 75 bukan 7,5. Terus dia sisanya berapa nih? 1,5. Berarti 7,5 ditambah 1,5 ya. 1,5 berarti tuh 9 ya. 9 totalnya. Berarti di terakhir kita masukin di sini 9 terakhir. Kalau udah kayak gini, ingat kalau habis terakhir ganti, kita taruh dulu kursornya di tempat lain biar yang terakhir ini keganti ya. Kalau udah, klik OK. Klik OK lagi. Nah, jadi kayak gini. Ulangin ya. Jadi kalau misalkan nih, tadi kan saya di laptop saya pakai 7,5. Saya pakai koma. Kalau misalkan di laptop kalian nanti hasilnya kayak gini nih. Nah, ini kan jauh banget ya. Tinggi banget nih gambarnya. Berarti di laptop kalian bisa jadi nggak pakai titik atau nggak pakai koma. Coba nanti dilihat lagi. Di sini 7,5. Sini tadi 9 ya. Lalu kursornya tempat lain, terus klik OK. Klik OK lagi. Nah, yang benar kayak gini. Jadi nggak 75. Jadi kalau misalkan tadi tiba-tiba tinggi, kalian cek lagi itu udah benar atau belum 7,5. Terus kalau udah gambar, sekarang jangan lupa kita definisiin materialnya. Define materials, terus pilih add new material, klik OK. Terus modify or show material, diganti steel boleh, baja boleh, terserah. Terus pilih bebannya, beratnya itu 0. Udah, kalau udah klik OK. Sekarang lagi, terus klik define lagi, section properties, frame sections, terus add new properties, WF, diganti ini namanya profil. Boleh profil 1, profil 2 pun boleh ya. Terus materialnya jangan lupa diganti steel yang tadi udah kita bikin sebelumnya. Terus klik OK. Terus klik OK lagi. Terus kalau udah, sekarang bisa kita gambar nih. Jangan lupa gambarnya di sebelah kiri nih, draw frame or table. Nah, terus sectionnya jangan lupa diganti profil ya. Tadi kan kita bikin tuh profil. Kalau udah, sekarang kita gambar. Tadi kan gambarnya dia gantung ya nih di sini. Kita hapus deh. Hapus dulu ya gambarnya. Ini kan tadi udah dihapus ya, udah bersih. Terus lihat ini kan gantung ya di sebelah sini. Di sebelah sini kan dia gantung ya. Dia lebih tinggi daripada yang sebelah sini ya. Si apa namanya tumpuannya. Jadi kita gambarnya dari sini. Dari sini ke atas. L sama dengan 2. Benar kan? Kita samain lagi nih jaraknya. Dari sini, dari titik A ke atas 2 enggak? Kalau udah 2 berarti benar. Terus atasnya lagi 2,5. Kita cari tingginya yang sampai 2,5. Ini kan 1 ya. L sama dengan 1. Sini L sama dengan 2,5. Berarti udah benar. Di sini kita tulisnya. Kita kliknya ya. Kita gambarnya sampai 2,5. Terus kita lihat lagi dari 2,5 ke atasnya ini ada 1,5 nih sampai atas. Kita gambar lagi ke atas 1,5 enggak? Kalau L sama dengan 1,5 berarti udah benar. Ketika di sini kita klik. Terus ke samping. Dia sampai L sama dengan 6. Benar enggak nih? Dari titik awal sampai titik tengah dia sama dengan L sama dengan 6 ya. Berarti benar 6 meter jaraknya. Berarti klik di sini. Terus sama di selanjutnya juga sama dengan 6 meter. Berarti L sama dengan 6 meter. Mana 6 meternya di sini? Berarti diklik.
Terus lihat lagi di bawahnya. Dari titik atas ke titik sampai G ini, dia kan 3 meter nih. Berarti kita cari gambarnya sampai 3 meter. Sini. Kalau di sini dia 1,5, di sini dia 3 meter. Kita kliknya ini 3 meter. Terus bawahnya lagi kita lihat. Dari titik G ke H, dia kan 3 meter. Berarti kita gambarnya sampai 3 meter lagi. Kalau di sini L sama dengan 1, berarti bukan di sini gambarnya. Di bawahnya lagi. L sama dengan 3, berarti udah benar di sini gambarnya kita klik. Terus lagi H sampai titik I dia 3 meter, berarti kita gambarnya sampai bawah 3 meter. L sama dengan 3 meter, berarti itu benar. Gambarnya nggak boleh langsung dari ujung ke ujung, harus gambarnya satu-satu per titik. Nanti biar masukin si bebannya itu gampang. Nah, kalau udah kayak gini, kita sekarang bikin tumpuannya. Klik satu sisinya, terus klik design, join, restraints, terus pilih yang tumpuan sendi ya. Yang di kanan kan, yang di kiri kan tumpuan sendi, yang di kanan tumpuan roll. Berarti kita kan lagi klik yang sebelah kiri tadi, berarti kita tumpuan sendi. Klik tumpuan sendinya, klik apply. Kalau udah sekarang tumpuan yang di sebelah kanannya, pilih tumpuan roll, terus klik apply. Kalau udah, selang. Nah, tumpuannya udah, batangnya juga udah digambar. Sekarang kita gambar bebannya. Tapi kita definisiin dulu bebannya. Define, terus pilih load patterns. Nah, ini bebannya diganti ya. Beban, huruf besar juga boleh, beban. Terus tipenya diganti yang other. Terus savage-nya kita mau aja. Terus add new load pattern. Klik OK. Kalau udah, sekarang kita gambar nih bebannya. Bebannya ada di mana aja sih? Tadi ada di titik B ya. Si P1, P2 dari titik B. Nah, ini kalian cari dulu. P1 sin tetanya berapa? Di sini ya. Di sumbu X dia, sumbu Y atau sumbu Z dia P1 sin tetanya berapa? Di sini cari juga P1 cos tetanya berapa. Di sini juga sama, dicari P2 sin tetanya berapa. Terus di sini juga dicari P2 sin cos tetanya berapa. Kayak gitu. Kalau dicari dulu. Nah, kalau misalkan udah ketemu nih hasilnya P1 sin theta, P1 cos theta, P2 sin theta, P2 cos theta, sekarang kita balik lagi ke SAP-nya. Nah, di sini kan tadi jaraknya di mana nih? Sini ya. Berarti di atas sini. Kita klik si grid point-nya tadi. Kita klik terus pilih assign, join loads, force. Nah, di sini kan dia bersudut ya. Jadi kalau bersudut dia punya di sumbu X dia punya, di sumbu X dia punya, sama di sumbu Z dia punya. Ingat kalau di SAP dia sumbunya Z sama X. Jadi yang ke atas ke bawah dia pakai sumbu Z, ke samping ke kanan ke kiri dia pakai sumbu X. Nah, jadi kita pakai di sini sumbu X sama sumbu Z. Yang ke kanan ke kiri tadi, mana ini gambarnya? Si P cos theta, dia hasilnya dimasukin ke force global X. Yang X ya. Yang ke kanan, yang bebannya ke kanan, dia pakai force global X. Karena dia pakai sumbu X ya. Jadi hasilnya berapa tuh? Yang P1 cos theta. Saya di sini dapat 1,732. Terus kalau udah, sekarang jangan lupa yang si Z-nya. Z-nya kan ke bawah ya. Beban di sini nih. Tadi mana soalnya? Beban ini, nih. Beban ini, dia kan ke bawah nih tanda panahnya. Kalau ke bawah dia negatif. Berarti kita tulis negatif. Tadi hasil P1 sin tetanya berapa? Kalau saya hasil P1 sin tetanya itu 1. Berarti tulis 1. Kalau udah, sekarang klik apply. Nah, jadi dia ada dua nih. Yang ini hasil P sin theta, yang ini hasil P cos theta. Kalau udah, sekarang kita di batang yang atasnya. Sini ya, titiknya di atas. Di sini. Nah,
Kita tulis lagi nih, hasil P2 sin tetanya berapa? Kalau di X cos ya, P2 cos tetanya berapa? Di sini saya P2 cos tetanya itu, oh sorry, saya, oh ya benar-benar. P2 cos tetanya 3,464 nih kalau saya. Kalau kalian berapa? Ditulis hasilnya di sini. Yang ini P2 cos theta. Yang ini P1, P2 sin theta. Karena ke bawah, jadinya negatif. Jangan lupa negatif 2. Saya hasil P2 sin theta-nya itu 2 ton. Jadi saya tulis minus 2. Kenapa minus 2? Karena dia tanda panahnya ke bawah. Kalau udah klik apply. Oke, sini kita selesaiin dulu ya untuk beban-beban yang di pusat. Nah, sekarang beban yang sebelah sini udah terpusatnya. Sekarang yang di sebelah sini, yang di sebelah kanan. Dia jaraknya 3 meter. Berarti mana ya? Di sini kalau mau cari batangnya, titiknya di mana, klik dulu batangnya sampai selesai titik-titiknya mana nih. Kalau udah batangnya dihapus, terus klik yang ini. Nah, karena dia nggak ada yang ke bawah ya, dia ke samping semua, berarti dia menggunakan sumbu X aja, sumbu Z-nya 0. Nah, dilihat lagi, dia kan tanda panahnya ke kanan atau ke kiri. Kalau ke kiri, dia tandanya negatif. Berarti ditulis negatif, si P3-nya berapa kalian? Saya 3. 3 ton. Berarti minus 3. Klik apply. Nah, dia tanda panahnya ke sebelah kiri kan karena dia minus. Terus kita cari lagi yang 3 meter di mana tadi titiknya di sini. Kita tulis berapa? Si P4-nya 3 ton juga ya, berarti sama. Nggak usah diganti, minus 3 ton. Klik apply, terus oke. Udah, hasilnya kayak gini ya, yang beban terpusatnya udah. Sekarang kita tinggal yang beban merata nih di atas. Ada beban merata persegi panjang sama segitiga. Kita klik, kalau yang merata, kita klik batangnya. Klik batangnya, klik assign, join lots, frame lots, pilih yang distribute. Pilih yang kalau misalkan beban merata persegi panjang dari ujung kanan sampai ujung kiri dia bebannya sama, itu dia pakai langsung aja di uniform lot. Pilih si Q1-nya berapa di soal. Nih, Q1 di soal berapa? 6,XY. Berarti kalian masukin tuh 6, berapa NPM kalian. Di sini saya tulis 6,0 ya. Saya 6 aja. Kalau udah, klik apply. Jangan lupa klik apply. Oke, di sini masuk nih, udah bebannya 6. Sekarang kita masukin yang beban segitiganya di sini. Jangan lupa yang uniform loads-nya dikenalin dulu. Terus sekarang kita yang segitiga. Yang segitiga ini dia kan di ujung awalnya itu dia 6 ya. 6. Dia kan Q2-nya 6. Berarti kita masukin di satunya itu 6. Di duanya kita masukin 6 dikali 0,75. 6 dikali 0,75. Di sini 4,5. 4,5 ditulis. Nah, yang di sini kita kaliin 2,5. 6 dikali 2,5 hasilnya 1,5 ya. Sorry. 6 dikali 0,25. 1,5. 1,5. Di sini kita tulis 0 aja. Oke, jadi di sini 6, 4,5, 1,5, 0. Jangan lupa yang beban uniformnya di nolin dulu. Kalau udah, klik apply. Oke, hasilnya dapat ya. Beban segitiganya, beban mata segitiganya udah. Klik OK. Nah, ini tadi kan beban terpusatnya hilang ya. Sekarang kita tongolin lagi. Kita munculin lagi. Terus klik display, show object load assign, pilih join. Klik apply. Nah, beban terpusatnya udah muncul lagi. Sekarang beban ratanya hilang. Klik lagi display, object, show object load assign, pilih frame. Klik apply. Oke. Dah, sekarang muncul semua. Nih, udah bener belum? Udah sama belum nih sama soalnya? Kalau udah sama, sekarang bisa kita running. Jangan lupa analyze,
Set analysis option, pilih yang exact plan. Klik OK. Analyze, run analysis. Terus date-nya di run, do not run, modelnya do not run, klik run now. Oke, di sini nomor 1 ya, saya unstroke nomor 1, unstroke 2. Saya save ini, klik save. Kalau udah, dia running ya, dia nge-run kayak gini hasilnya. Kalau misalkan error, coba di save as lagi, pindah lokasinya, lokasi nge-save-nya dipindah, jangan di folder yang sama, dipindah. Siapa tahu bisa ya, karena saya pernah nge-save di OneDrive nggak bisa, ternyata pas nge-save di folder download dia bisa nge-run. Terus kalau udah, sekarang mau cek reaksi peletakannya, klik display, show forces analysis, pilih yang join ya. Display, show forces analysis, pilih yang join. Kalau udah, klik apply. Klik OK. Di sini muncul nih reaksi peletakan yang coba dicek sama atau enggak sama hasil perhitungan kalian. Kalau misalkan udah sama, berarti SAP-nya benar, perhitungannya benar. Kalau misalkan masih beda, itu berarti antara manualnya yang salah atau SAP-nya yang salah. Coba dicek lagi. Terus, kalau udah ini reaksi peletakan, jangan lupa di-save CTRLP, terus pilih yang paling ujung nih, paling ujung dulu, pilih yang landscape. Terus yang tengah, pilih yang Microsoft Print to PDF. Klik OK. Terus lagi klik print. Nanti dia muncul ya, mau di-save-nya namanya apa. Misalkan reaksi peletakan soal nomor 1, unstroke 2, kayak gitu. Di-save. Kalau udah selesai nih PDF pertama. Terus sekarang kita mau munculin BMD, SFD, sama NFD. BMD, SFD, NFD ya. Pilih display lagi, show forces analysis, pilih yang frame cables or tendons. Nah, untuk yang axial force ini NFD, shear 22 SFD, sama moment 33 BMD. Coba kita yang NFD dulu ya. Jangan lupa show values. Dipilih yang show values, terus klik apply. Klik OK. Nah, ini NFD-nya. Coba lihat sama hasil perhitungan kalian NFD-nya sama atau enggak. Kalau misalkan masih beda, berarti antara manualnya beda atau SAP-nya yang salah. Terus lagi pilih ini NFD udah, sekarang mau SFD. SFD pilih yang shear 22. Ini hasilnya ya. Jangan lupa di CTRLP, di save, PDF, nanti di print. Ini yang SFD. Terus untuk yang BMD momen 33, berarti klik ini. Jangan lupa di save juga. Klik OK. Jangan lupa CTRLP, di save PDF. Nanti yang di print itu reaksi peletakan, NFD, SFD, sama BMD. Oke, semoga mudah dipahami ya. Semoga kalian memahaminya. Kalau misalkan terlalu cepat, mungkin bisa kecepatannya diperlambat atau diulang lagi. Oke, sekian untuk penjelasan kali ini. Semoga mudah dipahami ya. Jangan lupa untuk dikerjakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.